Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita sangat bersyukur karena satu minggu Tuhan telah menuntun kita, dan hari ini kita mendapatkan kesempatan yang indah lagi untuk memuji dan menyembahnya. Mari menyiapkan hati kita dalam memuji dan mengagungkan nama-Nya yang suci. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dalam KPPK nomor 60, Suci, Suci, Suci. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkan nats yang akan menuntun kita dalam ibadah hari ini dan sepanjang minggu ke depan. Firman Tuhan dalam kitab Mika pasal 4 ayat yang kelima. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Sedang jemaat yang terkasih, mari dengan penuh rasa syukur dan kesungguhan hati kita akan mengambil waktu teduh sejenak, membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama masuk dalam doa teduh. Kami bersyukur pagi hari ini karena kami boleh datang di hadapan Tuhan, membawa pujian, hormat, dan syukur kami melalui ibadah pagi hari ini. Biarkanlah ibadah kami pagi hari ini boleh menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Dan Engkau Allah yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa jika kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan bila datang kemuliaannya, kita sudah siap
dan menantinya. Mari dengan penuh sukacita kita akan sembahkan pujian hanya bagi Tuhan kita dengan menaikkan pujian dalam KPPK nomor 169, Waktu Namaku Dipanggil. Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengar nafirinya berbunyilah, dan Tuhan kita akan datang dengan segala mulianya. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Pada fajar yang abadi orang saleh segenap telah berhimpun di dalam sorga baka, dan memuji juru selamat dengan pujian baru. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Terpuji nama Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga dalam sepekan yang kami telah lalui, ada begitu banyak hal yang Tuhan boleh nyatakan, yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bangga, kami bersyukur, kami punya juru selamat yaitu Yesus Kristus, yang tidak pernah tinggalkan kami, yang selalu dan senantiasa menyertai selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih untuk pekerjaan dan usaha yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih buat keluarga, suami istri, anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk studi yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami belajar. Bahkan secara khusus buat pelayanan, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk melayani Engkau selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih, biarkanlah nafas kehidupan yang Tuhan berikan, kami mau pakai untuk kesenangan Tuhan. Kami mau pakai untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan jemaat-jemaat yang Tuhan tambahkan usia dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak Evelina Yada, bersyukur untuk anak Asensio Pompana, bersyukur untuk anak Charles Immanuel, bersyukur untuk Bapak Tenpo Leong dalam ulang tahun pernikahan mereka. Kami berdoa untuk keluarga Pak Robin Gunawan, dan juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Bong Limoy.
Tuhan terus menolong mereka dalam ketambahan usia. Apa yang menjadi harapan, kerinduan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan terus menolong mereka, menguatkan mereka. Agar mereka tetap berharap, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka tetap beriman, mereka tetap meyakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai, menopang setiap langkah-langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Juga saat ini kami berdoa Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, masalah mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan beri kekuatan buat mereka untuk melewati hari-hari hidup mereka di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Ada yang sakit kami percaya, bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Ada yang saat ini Tuhan bergumul dengan pekerjaan, kami percaya Tuhan, pekerjaan adalah anugerah Tuhan, titipan Tuhan. Kami percaya Tuhan pula yang memberkati usaha pekerjaan. Ada yang bergumul dengan studi dan masa depan, kami juga percaya bahwa Tuhan pula yang memberkati masa depan yang indah. Rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa bagi pelayanan gerejamu di tempat ini. Bagi semua umatmu yang ada di gereja ini. Tuhan terus tambah-tambahkan iman setiap hari. Pengetahuan akan firman Tuhan semakin dalam. Dan biarkanlah Tuhan pakai untuk menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tempat pekerjaan, di tempat studi. Tuhan senantiasa menolong agar mereka tetap menjaga kesaksian, agar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan jemaat Tuhan. Jemaat-jemaat simpatisan yang juga ulang tahun dalam bulan ini, Tuhan juga menolong mereka. Apapun yang menjadi pergumulan tantangan kehidupan, Tuhan juga menguatkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada di luar kota yang menempuh studi. Kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan proteksi mereka. Tuhan tetap menjagai mereka dengan kasih dan anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi bangsa kami. Tuhan Engkau mengasihi bangsa ini. Tuhan Engkau nyatakan kasih dan anugerah-Mu buat bangsa ini. Pemerintahan yang Tuhan masih percayakan untuk menjalankan tugas tanggung jawab untuk tahun-tahun ke depan. Kami tetap meyakini bahwa Tuhan terus menolong mereka. Sehingga Tuhan, bangsa ini boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, supaya setiap program pemerintah, setiap program-program yang dijalankan, sungguh-sungguh Tuhan, boleh dapat mementingkan kepentingan setiap masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk setiap kesenjangan sosial yang terjadi, bencana alam, dengan berbagai macam situasi COVID-19. Kami tetap terus menyerah ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan selama kesempatan hidup itu ada, maka bangsa ini tetap dipulihkan oleh Tuhan. Kami terus menyerah ke dalam tangan Tuhan untuk penyaluran vaksin bagi setiap masyarakat. Tuhan terus menolong sehingga baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah boleh menjalankan dengan baik untuk kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Bagi provinsi Gorontalo, kota Gorontalo diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang kugenapi, bahwa di mana kami berdiri di kota itu, kami berdoa buat kota itu. Di sanalah ada kesejahteraan, di sanalah ada kedamaian, di sanalah ada berkat Tuhan dicurahkan buat kota kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Kami juga berdoa bagi generasi-generasi kami Tuhan. Kami merindukan generasi milenial ini, generasi yang cinta Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang prioritaskan Tuhan, generasi yang tetap menjaga kesaksian. Agar sungguh Tuhan, lahirlah generasi-generasi Yosua, generasi-generasi Timotius yang tetap menjaga kesaksian hidup agar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Anak-anak skala minggu dalam pertumbuhan, kami terus berdoa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah mereka bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh dalam iman percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami menaikkan doa dan seruan kami hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat bangkit berdiri. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan dengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Ten Poliong. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku angkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih kesaksian pujian yang dibawakan oleh keluarga Bapak Ten Poliong. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat sekalian, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini terambil dalam kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5.
Mika 4 ayat 1 sampai dengan 5. Judul perikop, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Kita akan membacakan bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan 5. 3, 2, 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya." Terpuji nama Tuhan, berbahagialah bagi kita yang membaca dan merenungkan serta mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Kita menyadari bahwa berkat-berkat yang Tuhan telah salurkan pada kita dan melimpah dalam hidup kita. Mari persembahan kita bawakan dengan penuh sukacita dengan menaikkan pujian KPPK nomor 326. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mohon kesediaan Ibu Evena untuk memimpin doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami tiap hari. Bapa, pada hari ini kami telah menyerahkan
persembahan syukur, persembahan perpuluhan kami. Biarlah Tuhan memberkati agar bisa dipakai pelayanan Tuhan dan kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari dengan menyiapkan hati dan pikiran kita, sehingga kita akan selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Karena kekuatan jiwa kita adalah bersama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan dengan menaikkan pujian bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kelewati semua. Saya jemput jemaat berdiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang
Bersama-Mu Tuhan, kami boleh melewati setiap perjalanan kehidupan kami. Bersama-Mu Tuhan, kami boleh melewati setiap tantangan, pergumulan dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Dalam langkah perjalanan hidup kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, Kau mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah bagi setiap pribadi kami Tuhan, karena kami siap belajar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur buat segala kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tepat di hari yang ke-21 dalam bulan Februari, kita bersyukur bahwa kita masih menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika dalam perjalanan kehidupan kita berjalan bersama Tuhan, tentunya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Namun, kehidupan kita tidak pernah terluput dari namanya masalah, tantangan. Keadilan merupakan suatu aturan hukum yang berlaku di bangsa Indonesia. Sebagai salah satu aturan, maka keadilan harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Keadilan berjalan beriringan untuk menghantarkan bangsa Indonesia supaya ada kedamaian, ada keamanan dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita melangkah berjalan beriringan, kita tidak bisa melangkah dengan sendirinya. Kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa melangkah dengan kita memajukan kemajuan sendiri. Kita membutuhkan orang lain menopang kehidupan kita. Yang lebih penting adalah kita lebih butuh Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan sendiri. Berjalan beriringan berarti kita membutuhkan sosok pribadi yang mengatur kehidupan kita, bukan karena kemauan kita sendiri. Dalam firman Tuhan kita hari ini, kitab Mika pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat ke-5. Bagaimana kehidupan perjalanan umat-umat Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohani tidak lagi mengajarkan hal-hal yang baik kepada umatnya. Bangsa-bangsa berjalan dengan kemauan mereka sendiri. Mereka tidak dituntut lagi dengan kebenaran, karena mereka ingin kehidupan mereka berjalan dengan sendirinya, tidak lagi diatur. Mereka ingin berjalan sendiri tanpa ada pertolongan orang lain. Berjalan beriringan. Yang pertama adalah kita harus siap datang ke rumah Tuhan. Kita melihat di ayatnya yang pertama hingga ayat yang kedua dalam firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Di sana dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Yang pertama, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita berjalan beriringan, berarti kita harus siap. Kehidupan kita harus siap datang ke rumah Tuhan.
para pemimpin dalam kitab Mika tidak lagi mengajarkan hal-hal rohani kepada umatnya, sehingga umatnya berjalan dengan sendiri begitu saja. Tidak lagi kebenaran disampaikan kepada mereka. Kejahatan terjadi, pemberontakan terjadi oleh karena tidak ada aturan, oleh karena mereka tidak diatur kebenaran firman Tuhan. Teks yang berisi pengharapan atau nubuat akan terjadi suatu saat nanti. Dalam pasal 1 sampai pasal yang ketiga, Mika menceritakan hal bahwa bagaimana umat-umat Allah menyembah Allah-Allah lain. Bagaimana umat Allah berjalan dengan sendirinya, tanpa ada kesatuan hati dalam kehidupan mereka. Pemimpin-pemimpin rohani mengajarkan hal-hal yang tidak benar kepada mereka. Harusnya mereka yang menjadi contoh bagi umatnya, tapi mereka mengajarkan hal-hal yang tidak benar kepada mereka. Demikiannya halnya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk datang ke rumah Tuhan, mencari kebenaran Tuhan. Setiap pengajaran yang disampaikan, setiap firman Tuhan yang disampaikan, agar kita terus bersama, berjalan beriringan, berjalan bersama melangkah dalam Tuhan. Itu hal yang harus ditanamkan dalam kehidupan kita. Berjalan beriringan berarti kita harus mengajak orang lain datang ke rumah Tuhan, yang melihat sosok pribadi kita menjadi contoh bagi orang lain. Seperti pujian persembahan tadi katakan bahwa jadikan kami saluran berkat bagi orang lain. Kita mengajak orang lain datang ke rumah Tuhan. Kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain dalam lingkungan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Bagaimana kita bersatu hati memikirkan bagaimana perjalanan kehidupan kita. Bagaimana hati kita yang siap datang ke rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kehidupan kita dalam keluarga kita, betapa pentingnya kehidupan kita mengajarkan hal-hal yang baik kepada keluarga, anak-anak. Betapa penting kita saling merangkul satu dengan yang lain. Betapa pentingnya kita bersatu untuk datang ke rumah Tuhan. Bagaimana kita mengajak keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan tentunya ada hal yang tidak mudah. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Begitu banyak di lingkungan sekitar kita orang-orang menyembah Allah lain. Bahkan kalau kita melihat di pasal selanjutnya nanti, bagaimana Allah marah oleh karena perbuatan umat-umatnya. Allah melenyapkan sihir dalam kehidupan mereka. Allah melenyapkan patung-patung yang mereka sembah. Allah melenyapkan tukang peramal yang terjadi bagi umat-umatnya. Dan Allah melenyapkan buatan-buatan tangan mereka sendiri, yaitu mereka menyembah ilah-ilah lain. Itu Allah murka kepada mereka oleh karena mereka berjalan dengan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kita perlu dituntun oleh Tuhan. Kita memiliki hati yang sungguh-sungguh datang ke rumah Tuhan. Kita datang beribadah setiap hari itu hal yang baik. Tapi apakah hati kita sungguh-sungguh datang memuliakan nama Tuhan? Hati yang sungguh-sungguh rindu dipulihkan oleh Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh siap diubahkan oleh Tuhan. Ketika kita mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh setiap para pemimpin-pemimpin rohani dalam gereja tersebut. Berjalan beriringan, kita harus membutuhkan orang lain. Terlebih utama kita membutuhkan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, tidak mungkin kita masih duduk berdiri sama seperti ini.
Tidak ada hal yang kita mau andalkan dalam kehidupan kita. Mau andalkan harta kita? Tidak. Mau andalkan kekuatan kita sendiri? Tidak. Tapi yang paling penting dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana kita membuat Tuhan pribadi yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia Allah tidak pernah meninggalkan langkah kehidupan kita. Berjalan beriringan. Yang kedua adalah hidup kita harus siap dipimpin oleh Tuhan. Kita melihat di ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Yang kedua, ketika kita mau berjalan beriringan, berarti hidup kita harus siap dipimpin oleh Tuhan. Pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan akan menjadi hakim bagi hidup kita. Tuhan akan menjadi wasit dalam kehidupan kita. Artinya bahwa Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kita. Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Ketika kita memulai satu pekerjaan, ketika kita memulai satu pelayanan dalam kehidupan kita, kita meminta pertolongan Tuhan. Ketika kita membangun rumah, ketika kita membangun satu pondasi, bagaimana kita harus meminta Tuhan mengatur semuanya. Demikian pula yang dialami oleh umat-umatnya. Bagaimana para pemimpin tidak lagi menjadi contoh bagi mereka. Bangsa-bangsa berjalan dengan sendirinya. Tidak ada lagi yang mengatur kehidupan mereka. Mereka lupa akan Tuhan. Mereka lupa akan pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Ketika mereka dikeluarkan dari tanah Mesir, mereka lupa bahwa Tuhan yang melakukan semuanya, bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, itu semua dapat memperlihatkan bahwa Allah sendiri yang berdaulat atas kehidupan kita. Sekaya apapun dalam kehidupan kita, berapapun harta yang kita miliki, namun satu pribadi yang harus menuntun kehidupan kita. Yang ketiga, ketika kita melangkah bersama-sama dengan Allah, baru kita harus memiliki komitmen. Kita memiliki kesetiaan dalam kehidupan kita. Kita melihat di ayat yang kelima, di sana dikatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kita memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk kita bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan, memiliki kesetiaan dalam kehidupan kita, untuk kita tetap setia mengikuti Tuhan, untuk kita tetap setia mengajak orang lain untuk dipimpin oleh Tuhan, mengajak orang lain kepada jalan yang benar. Sebagai pemimpin, komisi-komisi, bahkan pemimpin umat Tuhan, kita harus siap. Komitmen kita, kesetiaan kita, itu yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam Amos 3 ayat yang ketiga dikatakan bahwa berjalankah dua orang jika mereka tidak saling berjanji. Artinya bahwa ketika mereka tidak ada perjanjian dari awalnya, tidak mungkin mereka berjalan bersama-sama mencapai satu tujuan yang mereka ingin capai. Kalau tidak ada komitmen dari awal,
Kalau tidak ada kesetiaan satu dengan yang lain, tidak mungkin mereka bisa mencapai satu tujuan yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Tapi ketika ada komitmen, kesetiaan dalam hidup mereka, maka disitulah mereka merasakan betapa pentingnya mereka bersama-sama merangkul, bersehati, memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk mereka mencapai sesuatu yang mereka harus kerjakan dalam hidup mereka. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki komitmen yang sungguh-sungguh, kesetiaan hati yang sungguh-sungguh satu dengan yang lainnya, maka pelayanan itu akan berjalan dengan baik. Maka pekerjaan kita akan berjalan dengan baik. Maka keluarga kita akan berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita tidak ada komitmen, tidak ada kesepakatan dalam kehidupan kita, semuanya akan hancur. Semuanya akan sia-sia. Perjalanan kehidupan kita, kita harus memiliki komitmen satu dengan yang lain. Keluarga kita, anak-anak, orang tua, satu dengan yang lain saling mendukung. Bagaimana sebuah keluarga menjadi keluarga yang harmonis? Bagaimana sebuah keluarga mengalami damai sejahtera kalau tidak ada komitmen, kesetiaan di dalamnya? Semuanya akan hancur. Tapi ketika kita memiliki hati yang sungguh-sungguh, setia merangkul, menopang satu dengan yang lain, disitulah ada pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan merasakan betapa sukacitanya kita melangkah bersama dengan Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi orang yang jatuh tidak ada yang mempunyai yang lain untuk mengangkatnya. Dan selanjutnya juga diingatkan bahwa dua orang yang berpergian bersama dengan menangkis serangan, tapi dengan sendiri orang mudah untuk dapat dikalahkan. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kehidupan kita membutuhkan orang lain. Betapa pentingnya perjalanan kehidupan kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memperhatikan kesepakatan, kesetiaan dalam berbagai aspek kehidupan kita? Dalam sebuah gereja, bagaimana ada kesepakatan satu dengan yang lain? Ada kedua satu dengan yang lain, bersatu hati mengajak jemaat Tuhan yang lain untuk datang memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk mereka mengikuti langkah kehidupan kita. Berjalan beriringan, baik kita harus bersama-sama. Kita harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya ketika kita berjalan beriringan, ketika kita berjalan bersama dengan Allah, berarti kehidupan kita harus siap datang ke rumah Tuhan dan mendengarkan setiap pengajaran yang disampaikan oleh setiap pemimpin-pemimpin rohani. Dan yang kedua, ketika kita mau berjalan beriringan, kita harus siap kehidupan kita harus dipimpin oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus memiliki komitmen, kesetiaan dalam melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa Engkau dalam hidup kami, semuanya sia-sia dalam kehidupan kami. Mungkin selama kehidupan kami seringkali melangkah dengan jalan sendiri. Bahkan dalam kehidupan kami,
Mungkin sering kali kami memiliki sikap yang egois. Kami melupakan orang lain. Kami sibuk mementingkan diri kami sendiri. Pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan bagi setiap pribadi kita betapa penting ketika kita berjalan bersama dengan Allah. Betapa pentingnya ketika kita berjalan beriringan. Kita membutuhkan orang lain. Terlebih utama kita membutuhkan Tuhan mengatur kehidupan kita. Kehidupan kita harus siap datang ke rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan setiap pengajaran firman Tuhan. Kehidupan kita harus siap dipimpin oleh Tuhan. Kita harus siap diatur oleh Tuhan. Dan kehidupan kita terus memiliki komitmen, kesetiaan untuk melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berhenti memberitakan firman pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu hadir pada pagi hari ini. Bahkan semua orang yang mendengarkan, biarlah firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah informasi hari ini. Tetap terus kita setia dalam ibadah komisi yang dilaksanakan di gereja. Bagi pemuda yang masih muda, silakan bergabung dengan ibadah pemuda hari Kamis jam 7 malam. Ya, bagi anggota kaum bapak, kaum ibu, itu hari Jumat sekaligus dengan latihan paduan suara. Jadi mohon bisa bersama-sama kita keluarga Tuhan. Di tempat ini kita akan latihan paduan suara pria wanita di hari Jumat. Ini pengumuman tambahan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah. Mari bangkit berdiri sambil melihat samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara, nyapa dengan kasih. Kita bersama-sama menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Melangkahlah dengan pasti dalam kekuatan firman-Nya. Carilah Tuhan setiap hari. Bangunlah relasimu dengan Tuhan setiap hari. Engkau bisa hidup berdampak bagi orang lain. Dan hendaklah engkau tetap setia di dalam Tuhan. Di tengah keluarga, di tengah usaha pekerjaan, dalam studimu. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan melindungi engkau, memberkati engkau di dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam studimu, dalam pelayananmu dan kehidupanmu di masa-masa akan datang. Anugerah dari Allah Tritunggal menyertai dan memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Amin.
Jemaat silakan duduk. Mari ambil waktu teduh mengucap syukur kepada Tuhan.